Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, jadi sekarang aku bakal ceritain kejadian mistis para ojol. Orderan mistis driver ojol dari Menara Saidah. Jadi Menara Saidah ini terletak di Jalan Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan. Banyak driver ojol yang menerima orderan fiktif atau tidak nyata dari gedung kosong ini. Bambang, warga yang tinggal di belakang Menara Saidah ini, mengatakan kerap suruh pulang driver ojol, baik sepeda motor maupun mobil. Saat ditemui, ia menceritakan sejumlah driver ojol mendapatkan pesanan penumpang maupun makanan, hingga paket yang ditunjukkan ke Menara Saidah. Kalau yang saya alami langsung dari ojol itu, sekitar jam 10 malam, dia dapat order di lobi Menara Saidah. Katanya sudah telepon lama tapi gak diangkat-angkat. Kebetulan ketemu saya, ya saya suruh pulang. Ceritanya tak berhenti sampai situ saja. Beberapa waktu lalu, Bambang juga dihampiri seorang pengemudi ojek online lainnya. Sambil membawa paket, pengemudi tersebut menunjukkan alamat dan lantai yang ditunjukkan kepada dirinya. Yang paket itu juga ada, ditunjukkan untuk lantai 16, saya suruh pulang lagi. Cuma saya bilang balikin aja barangnya ke tempat center pengambilan barang. Bambang mengatakan pengemudi ojol yang menerima orderan di Menara Saidah merupakan orang yang tidak mengetahui bahwa bangunan tersebut sudah lama kosong. Pengemudi online tersebut juga tidak tahu bahwa kegiatan perkantoran sudah tidak ada lagi dan hanya menyisakan cerita mistis. Sehingga pengemudi ojol yang datang selalu menuruti arahannya untuk pulang tanpa bertanya lagi. Antar makanan untuk orang yang sudah meninggal. Jadi kisah yang dialami oleh seorang driver ojol, ia mendapatkan pesanan GoFood ketika ia menelpon untuk mengkonfirmasi orang tersebut masih mengangkat teleponnya. Ketika sampai di tujuan, yang keluar adalah seorang ibu dan mengatakan pesanan milik X. Lalu ibu menangis dan mengatakan bahwa anaknya sudah meninggal 2 hari yang lalu. Dan handphone milik almarhum masih tersimpan di laci dan kuncinya hanya dipegang oleh ibunya. Tadi yang mesen, yang angkat siapa ya? Nah, jadi gini ceritanya. Jadi gini Min, saudara gue kan ada yang punya usaha geprek dan lumayan laris GoFoodnya. Otomatis banyak abang Gojek yang orderin GoFood. Singkat cerita sih, pas itu ada satu abang Gojek yang order dan pas lagi ngobrol gitu sama saudara gue dan cerita pengalaman dia yang agak serem gitu sih. Jadi dia pernah dapat orderan GoFood di salah satu resto cepat saji gitu. Setelah dia dapet, ditelepon dong ya sama si abang Gojek ini dan diangkat Min. Kayak biasa gitu, orang yang order itu udah meninggal 2 hari lalu. Si ibu sama abang Gojek sama-sama kaget dong. Padahal HP itu disimpan rapi di laci yang kuncinya dipegang sama ibunya sendiri. Si ibunya sampai nangis Min, kata abangnya. Gila sih Min, masalahnya itu pas ditelepon diangkat. Langsung merinding. Merinding banget sih. Nah terus yang nelpon siapa, yang angkat juga siapa. Padahal kan HP-nya ada di laci. Penumpang menghilang. Nah ceritanya tuh gini, ada seorang perempuan yang melakukan order dari Bakery Tower. Kemudian ketika sampai di Tanah Abang, perempuan tersebut hilang dari kursi penumpang. Driver tersebut mencoba menghubungi customer service, bahkan memutar balik. Setelah sampai di Bakery Tower, helm abang ojol tersebut masih tetap ada di depan gedung. Terus yang naik tadi siapa ya? Nah ceritanya tuh gini. Tapi sekitaran Tanah Abang kok motor gue terasa ringan banget. Serasa gak bonceng orang. Begitu gue noleh ke belakang, penumpang gue kemana? Lenyap. Panik gue. Coba untuk nelpon Mbak Helena tersebut. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak terdaftar. Gue ulang berkali-kali tapi tetap sama. Gue coba telepon customer service dan bantu hubungi Mbak Helena tersebut.
tapi customer service tetap gak bisa hubungi. Karena lama gak ada solusi, akhirnya gue putar balik buat balik arah dengan rute yang sama. Sekitar jam 12.20 malam, kondisi Rasuna sudah sepi banget. Begitu gue sampai Bakri Tower, helm Gojek gue masih ada di depan itu gedung. Langsung lemas seluruh badan. Ya iyalah, pasti lemas ya kan? Udah dibonceng, terus hilang, didatengin, juga masih helmnya ada di sana. Orderan misterius. Jadi seorang driver mengalami kejadian misterius ketika ia mendapatkan order untuk membeli peralatan. Salah satunya kain putih. Setelah dikirim, ternyata lokasinya adalah TPU Kayu Jati. Siapa yang mesen ke kuburan? Nah, ceritanya tuh gini. Barusan naik Gojek, abangnya kocak, lulusan Untar, istrinya mantan pramugari, anaknya 6, masing-masing kembar 2. Lah, kok bukan cerita horor ya? Malah cerita keluarganya. Ya udah lanjut. Siapa tahu ada horor-horornya. Mantan pacar yang paling diingat yang orang Manado. Putusnya karena beda keyakinan. Tapi yang mau saya ceritakan bukan itu. Ya iyalah, ini cerita horor ya kan? Jadi di suatu malam jam 1:30, abang Gojek ini terima orderan Gomart untuk membeli kain putih 2 meter, kapas, spidol, dan diantarkan ke Hutan Jati, Blok 13, AN, Iren. Orderannya rada aneh karena skrinnya berwarna merah. Dan setelah dicek, ternyata lokasi pengiriman jreng. Kalian tahu sendiri kan? Ya, kuburan. Abang Gojeknya juga sih ya, udah jam 2 malam masih mau aja. Pesanan dari hantu penunggu. Jadi beberapa waktu lalu sempat viral, seorang driver Gojek mendapat pesanan dari seseorang. Ternyata setelah sampai di lokasi tersebut sepi. Dan siangnya ketika bapak itu kembali ke tempat tersebut, di sana memang banyak penunggunya. Sopir kesurupan. Jadi, seorang driver taksi online atau Grab di Kota Makassar menerima orderan dari pelanggan misterius. Tak hanya itu, sang driver taksi online mengalami banyak kejanggalan saat menerima orderan mistis tersebut. Salah satunya adalah kursi belakang yang terlipat sendiri. Kejadian tadi malam, teman saya di GrabCare mendapat orderan mistis di SD Taman Sari, tujuan kuburan Sudiang. Iwan lantas menceritakan temannya tersebut itu mulai mengalami hal mistis ketika GrabCare tersebut sampai di tujuan penjemputan. Pas tiba di lokasi penjemputan, si pengorder meminta mobilnya dimajukan lagi. Padahal mobilnya itu sudah mentok di tembok. Tak hanya itu, tiba-tiba pengorder bilang, "Adama di begelanta, adama di belaganta, adama di belakanta." Artinya, saya sudah ada di belakang kamu. Sontak HP driver terlempar. Iya, gara-gara kaget. Tiba-tiba penumpang tersebut sudah ada di dalam, padahal pintunya masih belum kebuka, masih gak ada suara orang nutup pintu, orang buka pintu. Moro-moro penumpang tersebut sudah ada di dalam taksi tersebut, dan kursi di belakang terlipat sendiri. Iwan pun menceritakan bahwa temannya yang bernama Syahir itu wajahnya sangat pucat sekali, bahkan sampai mengalami kerasukan. Selain itu, Syahir seperti tampak menangis dan meminta untuk diantarkan pulang.
Tak hanya itu, ia juga menyebut bahwa mengalami penyiksaan, penganiayaan, kepalanya dipukul, serta jasadnya dibuang di sampah-sampah. Astagfirullah, siapa yang tega ya gitu? Nah, udah selesai ceritanya. Terima kasih udah dengerin cerita aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you!